Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita, dan dalam keadaan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu besar, sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika bahkan kami dalam merespon kasih Tuhan, kami seringkali tidak setia, kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, supaya kami dapat memahami pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih dapat melaksanakannya. Dan kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, supaya dalam perenungan kami hari ini, kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini lanjutan dari renungan harian yang kemarin dibawakan oleh Vikaris Mamo. Yesaya pasal 48 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal ini diciptakan dan bukan dari dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia setiap dari kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan diberikan kemampuan berjalan bersama Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sudah pernah membahas ini di renungan-renungan sebelumnya, bagaimana ketika kita melihat Tuhan, kita hanya melihatnya dari beberapa atau bahkan satu atau dua sudut pandang saja. Padahal Tuhan itu kan sebenarnya sangat besar, sangat agung berkuasa, dan tidak bisa diselami hanya satu kali, dua kali saja. Nah, yang barusan kita baca ini, Tuhan sebenarnya sedang menjelaskan tentang kebesaran, tentang kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Kalau Bapak Ibu baca dan mendengarkan renungan yang lalu, yang ayat pertama hingga ayat yang kelima, seperti yang Mas Mamo kemarin sampaikan, ada kemunafikan, ada ketidaktulusan dalam mereka melakukan segala sesuatu, dan bagaimana mereka justru melihat karya Tuhan sebagai karya berhala mereka, atau melihat karya Tuhan sebagai karya mereka sendiri. Dan mereka tidak sadar bahwa yang selama ini terjadi di dalam kehidupan di dalam kehidupan mereka adalah benar dari Tuhan. Di ayat yang ke-6 tadi dituliskan bahwa engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Bahwa semua yang terjadi di kehidupan mereka ini adalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena mereka sendiri, apalagi karena berhala mereka. Maka dari itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya, yaitu dengan tidak memberitahu mereka tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan dilalui, itu tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan, supaya mereka tidak bilang, oh aku itu sudah tahu. Ini Tuhan mau menegaskan bahwa semuanya Tuhan itu sudah tahu semuanya. Tuhan itu terlibat di dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan itu mengatur di dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi itu Tuhan tidak melihat dari jauh saja, tetapi Tuhan terlibat secara langsung di dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi Tuhan itu bukan penulis novel yang cuma nulis ya karakter A, B, C, D, tidak, tapi Tuhan itu terlibat campur tangan dalam proses perjalanan kehidupan setiap karakter. Jadi bukan hanya nanti si A gini, si B gini, tidak, tapi Tuhan itu ikut
Ya kalau si A menderita berarti Tuhan juga ada di dalam penderitaan bersama si A. Ketika si B berjuang ya Tuhan terlibat di dalam perjuangan itu bersama dengan si B. Tuhan itu bukan dewa-dewa berhala yang tinggal duduk manis menerima korban persembahan, enggak, tapi Tuhan itu ikut di sana. Persoalannya adalah mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau mempersaksikan bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan. Yang memberikan kemenangan, yang memberikan keselamatan dan pertolongan kepada mereka adalah Tuhan. Maka saat ini Tuhan menjelaskan dua sisi dari sisinya Tuhan yang ada banyak sekali itu. Dua sisi dari sifat Tuhan yang begitu besar. Yang pertama adalah Tuhan itu terlibat dalam kehidupan sejarah manusia. Tuhan itu tahu dan Tuhan itu ikut, gimana ngomongnya ya, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu campur tangan di situ. Jadi bukan kehidupan kita ini, bukan kita yang menentukan. Kan ada istilah takdir di tangan Tuhan, tapi juga ada istilah aku bisa menentukan sendiri takdirku. Tapi Tuhan itu enggak begitu. Tuhan itu enggak memaksa. Jadi enggak A atau B. Jadi Tuhan itu bukan A atau B, bukan memaksa ya takdir itu Tuhan itu harus begini, atau bukan yo terserah kamu jalannya gimana, tentuno sendiri. Enggak begitu, tapi Tuhan itu berjalan bersama dengan kita, dan Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan terlibat di dalam sejarah kehidupan manusia, bukan sekadar penulis novel, bukan sekadar dewa-dewa berhala yang tinggal dapat hasilnya, tinggal dapat korbannya, yang dikorbankan juga macam-macam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan itu punya sifat yang baik. Ginilah Bapak Ibu, paling gampang ya. Ketika Bapak Ibu ini adalah orang yang baik, Bapak Ibu adalah orang yang jujur begitu. Bapak Ibu adalah orang yang jujur, Mas Mbak juga adalah orang yang jujur, lalu bekerja di satu tempat yang isinya orang-orang gak jujur. Nah, kalau kita ini sungguh-sungguh orang yang jujur, kita akan merasa tertekan kalau dipaksa untuk berbuat yang tidak jujur. Jadi kita ini tidak bisa mengingkari diri kita, aduh aku nggak sanggup. Bukannya malah ikut-ikutan nggak jujur, tapi aku tuh nggak sanggup kalau suruh dikerja di antara orang-orang yang tidak jujur, atau isinya orang-orang yang suka ngerasani orang lain. Nah, mau ngobrol itu nggak nyaman, ini kok obrolannya sangat tidak berbobot. Apalagi ngerasani orang yang nggak pernah ada kaitannya. Saya kadang kok bingung ya, ini kan orang nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, tidak menyakiti kita, nggak ini kok orang yang kayak gitu aja bisa dirasani gitu kan. Nah, ketika harus berkumpul dengan orang-orang yang begitu kan, rasanya nek meh ikut ngerasani, tapi itu bukan saya, itu bukan karakter saya, itu bukan sifat saya. Atau suruh korupsi, itu saya nggak bisa kalau suruh korupsi. Atau menutup mata atas ketidakadilan, lihat misalnya ada murid yang nggak bisa ikut pelajaran atau ikut tes karena nggak bisa bayar sekolah, lalu sebagai guru, ya ampun aku masa nggak boleh mengajar muridku, itu bukan saya gitu. Tuhan itu juga begitu, Tuhan itu sangat baik. Ini persoalannya, Tuhan itu tidak bisa tidak baik karena Tuhan itu memang baik gitu loh. Jadi sulit ya. Nah, walaupun Tuhan itu melihat betapa kejinya manusia, Tuhan itu kan sudah tahu ya ketika kita ini bertobat. Kan Tuhan itu sebenarnya tahu, tapi engkau dibaleni meneh loh. Tuhan itu kan tahu ya. Kita sudah janji di hadapan Tuhan mau jadi orang baik, tapi nanti ternyata kita melakukan sebaliknya, itu kan Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tuh menahan amarahnya. Kenapa? Karena Tuhan itu memang baik dan Tuhan mengasihani manusia. Nah, karena mengasihani manusia, maka Tuhan menolong mereka. Tapi Tuhan itu juga adil, Tuhan nggak bisa, karena Tuhan itu baik tadi, Tuhan nggak bisa melihat hal yang nggak baik. Jadi manusia ini memang harus menerima konsekuensinya, tapi juga dikasihani. Ini adalah sisi atau sudut dari Tuhan yang memang sangat kuat. Tuhan itu baik Bapak Ibu, baiknya sungguh-sungguh baik. Bahkan karena saking baiknya itu kita ini dikasihani, dan ditegaskan di ayat yang ayat yang ke-11. Aku melakukannya oleh karena aku sendiri. Jadi kalau Tuhan itu mengasihi manusia, kalau Tuhan itu mengampuni manusia padahal dosanya sudah berkali-kali, itu bukan karena kita ini orang Kristen, bukan karena kita ini rajin ibadah, bukan karena kita ini berbuat baik, bukan karena orang tua kita baik, bukan karena macam-macam, tapi karena itu Tuhan. Nah, ini yang seringkali abai di dalam kehidupan saya, mungkin kehidupan manusia, bahwa Tuhan ini punya sifat-sifat yang kadang itu kita sebutkan tapi tidak kita resapi.
yang tidak sungguh-sungguh kita pahami tentang Tuhan yang terlibat dalam kehidupan manusia. Kita tuh sering meminta Tuhan sebagai penonton dan pengabul. Tuhan maunya gini, tapi Tuhan itu nggak diajak terlibat di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu mau terlibat dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bekerja, bukan hanya cuma jimat gitu loh. Tuhan mau bekerja terus kayak yang penting kasih keselamatan sampai sana sudah selesai dan lain-lain. Enggak, tapi mari mengajak Tuhan terlibat dalam setiap hal. Tuhan terlibat dalam perjalanan saya ke tempat kerja, Tuhan juga terlibat dalam saya bekerja, Tuhan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan saya. Ini yang paling penting. Tuhan itu terlibat dalam sejarah manusia, itu yang perlu kita ingat-ingat. Dan yang kedua adalah Tuhan itu baik. Kalau kita sekarang kayak gini itu sama sekali bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ini sudah dibahas berkali-kali, tapi jangan dimanfaatkan. Ketika kita tahu Tuhan itu baik, lalu ya sudahlah, nanti dosa lagi, enggak lagi, dosa lagi, tobat lagi. Masalahnya bukan tentang Tuhan itu nanti berubah atau gimana, masalahnya tuh nyandak enggak waktunya. Ya kalau waktunya selesai pas sudah bertobat, ya puji Tuhan. Tapi kalau waktunya selesai pas berdosa, gimana? Nah, jadi mari bersama-sama kita semakin dalam mengenal Tuhan, semakin melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena memang Tuhan mau terlibat. Dan yang paling jelas, kita terus melihat dan bersandar percaya bahwa Tuhan itu baik, tapi ya kita seharusnya juga menjadi citra diri Allah yang baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Tuhan yang baik dan mau terlibat di dalam kehidupan kami, dan kami memohon ampun ya Tuhan ketika kami menyaksikan, ketika kami mendengar, tapi kami tidak dapat mempersaksikannya kepada orang lain. Kami tidak dapat mengakuinya di hadapan orang lain bahwa setiap yang terjadi adalah karena kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk melihat pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat memperkatakannya bagi orang-orang di luar sana. Dan dalam setiap ketakutan kami, kekhawatiran kami, sukacita kami, dalam setiap pengharapan dan pergumulan kami, kiranya Tuhan memeluk kami, Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penguatan, penghiburan, pengingat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.